audionya di mode semua, biar nanti tidak mengganggu jalannya diskusi. Ketika misalkan sudah masuk pada sesi tanya jawab, nanti nama-nama yang saya saya berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber, langsung dibuka mode-nya, sudah diatur oleh operator. Mohon dimengerti biar nanti jalannya diskusi berjalan dengan lancar. Info terakhir barusan Pak Mardhani sudah minta link, cuma saya kasih waktu barusan 5 menit lagi untuk persiapan kepada beliaunya. Mudah-mudahan lancar diskusi kita pada siang hari ini. Bang Ian, monitor Bang Ian, mohon nanti kalau ada link YouTube-nya langsung di link image-kan dengan YouTube aja sekalian di record. Pak Budi sudah masuk, selamat bergabung Pak. Sehat nggih? Bisa dites dulu suaranya. Udah normal kan? Coba tes satu-satu suaranya. Topan. Siap, Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Didi, selamat siang. Silakan dibuat lagi. Aris. Pak Aris kabur. Pak Aris. Oke, sip. Di-mute lagi. Punya Pak Budi. Udah aman? Oh, ini Pak Aris lagi nongol lagi orangnya. Kabur-kaburan dia mah, hati-hati. Pak Dedi pria biasa. Siap, Kang? Oke, siap. Siap. Mbak Marfianti. Ya, halo, Assalamualaikum, udah siap. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Randa Ahmad. Saud Yonatan. Firiani. Coba suaranya. Masuk. Oke, Saud masuk ya. Firiani, suaranya. Sudah tahu caranya, suaranya di unmute. Oke, masuk sudah. Muhammad Warid, IPB. Muhammad Warid. Salam kenal teman-teman semua. Oke. Nurman Huan. Tes. Siap, masuk. Pak Eris. Jangan pakai, biasanya dipakai toh. Pak Eris Purnama. Yo, standby monitoring. Siap, makasih Pak. Ramdan Graha.
Aman sip. Setiawan Ki. Aman, Mas. Siap. Roni PJ. Siap. Siap. Imron yang paling saya tunggu-tunggu nih. Imron Briantono. Siap, standby Kanda. Siap. Oke, bagi yang lain ini Pak Mardani sudah ngechat. Insya Allah udah mulai ya, ntar lagi mulai ya. Sudah mau mulai Pak. Sudah mau. Pak Budi sudah bisa masuk belum suaranya? Ya Pak Budi coba. Pak Budi suaranya masih di mute kayaknya tuh. Yang mana? Ada dua ini Pak Budi. Bisa dicoba Pak Budi? Sudah ada suara? Oke, siap. Masuk. Sudah. Sudah jelas ya? Wahyu. Jelas. Ini pakai yang mana Pak Budi? Pakai dua-duanya aja. Mana saja yang di ini Mas Danang? Oke, siap. Jerry Surabaya sudah masuk? Jerry Surabaya? Bang Jerry belum kelihatan. Mas Jerry. Makassar, Mbak Ame, Mas Wahyu, Wahyu sudah datang. Aldi. Ini masih ada waktu 5 menit lagi kata Pak Mardani, beliau masih Iya. jawab pertanyaan wartawan. 5 menit ya, jawab wartawan dulu mulai aja. Kita tunggu aja dulu. Mas Eeng barangkali kawan-kawan dari Bengkulu ada Mbak Evi ya, terus dari Sulawesi Tengah Mas Guruh, Mas Guntur, Jawa Barat, Jawa Timur gimana monitor? Jawa Timur, Sulawesi Selatan Pak Wahyu Pratama udah masuk. Siapa dulu ini? Buka moodnya Wahyu operator. Yang mana ini? Mas Wahyu. Wahyu Pratama. Sudah ini. Oke. Assalamualaikum Dinda. Wahyu. Masih Connect kayaknya. Muhammad Warid IPB ya sudah masuk ya. Mohon bersabar, 5 menit lagi kita akan mulai. Oh, Mas Wahyu sudah masuk. Ini Indra Bayu dari Banten sudah monitor. Dari Jawa Barat, Mas Diki dan kawan-kawan. Rama dari Bandung Raya sudah masuk atau belum? Mas Eng. Dari Sumatera Barat, barusan juga sudah absen. Yogi Novri sudah masuk. Mbak Lutfia Bogor mohon bantu monitor kawan-kawan yang di daerah agar memastikan ikut bergabung. Ini Mas Agam juga udah hadir nih Mas Agam nih. Posisi lagi di mana nih Mas Agam? Lagi di Harosa, Pak. Oh, di Harosa. Sama Citra ya, gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ini dari Subang, Mas Sofian juga, Kang Sofian udah nyambung nih dari Subang ya. Siap, ya Pak. Ya. Ini saya absen yang junior, yang senior ada Kang Dedi gitu kan. Kemudian ada Mas Listio, Erisa Putra juga nih ada, Bu Martianti. Bengkulu alhamdulillah ya, Evi. Mungkin Ibu Dr. Melaninya barangkali di monitor itu Mbak Evi. Biar Pembina Himapindo Bengkulu bisa bergabung.
Mas Danang ingetin kawan-kawannya yang ada di Surabaya. Oke, siap. Bang. Sudah. Kadangkala Mas Jerry itu juga banyak sekali perkembangan informasinya. Sumatera Barat ya, Mas Erisya ya. Aceh, Mas Sekjen, Mas Eeng. Aceh belum dimonitor. Mas Kukuh Prambudi, Mas Saud Yonatan, ini Kang Eris juga. Lutfia mohon dimonitor. Mas Wahyu juga dari Sulawesi Selatan bisa menginformasi ulang kepada kawan-kawannya di Sulawesi Selatan agar monitor bergabung. Jadi Pak Sekjen Eng, kita memang nanti meminta betul arahan-arahan dari Pak Dr. Mardhani Alisera. Saya mungkin nanti sebatas melengkapi. Harapannya adalah bagaimana kita di sore yang berbahagia ini dapat inputan strategis dari Pak Dr. Mardhani yang beliau memang ada di penentu kebijakan dan helikopter view yang bisa melihat kondisi ekonomi hari ini dan sejauh mana memang kita nanti harus terlibat. Ini Buddha Yogi Atma dari Sumatera udah mau masuk. Mas Broto juga. Andi Saputra ya, Bengkulu. Silakan Mas Seeng untuk memandu awalan-awalan barangkali Mas Seeng. Saya mengingatkan kembali, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman tadi sudah bagi yang baru bergabung. Nanti pada sesi ini akan pertama dimulai oleh Pak Budi. Oh, ini Pak Mardhani sudah mau masuk ini. Bentar. Jadi nanti ketika ada yang pada masuk pada sesi pertanyaan, bisa langsung buka mood-nya sendiri yang sudah diatur, diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, sebelum dikasih kesempatan bertanya, maka mood-nya semuanya dimatikan biar lancar, tidak mengganggu perjalannya diskusi ini. Ini Bang Fahmi dari ITSB nih, baru monitor alhamdulillah. Sehat ya Bang Fahmi ya? Suaranya belum muncul tuh Bang Fahmi. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Gimana Pak? Kabar sehat Pak? Alhamdulillah, sehat selalu. Di bangsa dan negara ini bersama kawan-kawan di Mapindo. Mas Reza Munandar. Ini Pak Mardhani sudah gabung. Selamat datang Pak Ustadz Mardhani Alisera. Selamat datang semuanya. Apa kabar? Budi sehat, Bud? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak Dokter. Sehat selalu. Oke, karena
para pembicara sudah masuk semua di room. Kita akan mulai acara diskusi kita pada siang hari ini. Dari mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Ustadz Mardani Alisera, anggota DPR RI dari fraksi PKS, dalam suasana kesibukan yang kadang sulit menentukan jadwal dengan beliaunya, tapi demi Himapindo beliau sudah mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama dengan teman-teman kader sehimpun secita Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia. Tentu tak lupa kepada Ketua Umum kami yang kami hormati Pak Budianto SPI yang selalu mensupport kegiatan kami. Mudah-mudahan beliau dijaga kesehatannya, berkah umurnya, dan tetap spirit anak mudanya tetap menular kepada kami-kami yang generasi hari ini haus akan pengetahuan tentang entrepreneur. Untuk teman-teman semuanya anggota forum diskusi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mudah-mudahan mengikuti kegiatan diskusi pada siang hari ini dengan baik dan bisa mendapatkan banyak pengetahuan baru nantinya dari para narasumber yang akan memaparkan beberapa materinya. Oke, perkenalkan saya Eeng Heriono, Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia. Kita siang hari ini akan berdiskusi tentang strategi bisnis berkelanjutan dan kepemimpinan efektif di masa pandemi COVID-19. Untuk lebih mengefisiennya waktu, saya pertama mempersilahkan kepada Ketua Umum kami untuk memberikan sambutan pada perjalannya diskusi pada siang hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Eeng, Sekjen Himapindo, Himpunan Mahasiswa Pengusaha Muda Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Di Ramadan yang sudah masuk di hari ke-20-an ini, kita masih diberikan kesehatan dan tetap menjadi bagian dari negeri ini yang hari demi hari, minggu demi minggu, dan tahun demi tahun kita akan terus memikirkan bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Pertama, kita ya sekali lagi bersyukur kepada Allah, kita terus diberikan kesehatan. Tidak lupa salawat serta salam kita tercurah kepada Rasulullah SAW. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mampu menjalankannya dengan baik. Yang saya hormati Pak Dr. Mardani Alisera yang atas waktunya meluangkan waktu untuk kami semua, dan terima kasih juga yang telah memberikan ucapan selamatnya kepada Himapindo yang alhamdulillah 2 tahun Himapindo mengabdi untuk negeri, dan itu adalah tahapan yang insya Allah sesuatu yang memang secara manusiawinya kami Himapindo merencanakan untuk memberikan kontribusi kebaikan secara sistemik. Bukan sesuatu yang tiba-tiba, bukan sesuatu yang accident, tetapi apa yang kami lakukan di Himapindo adalah by design, bagian dari bagaimana kami ingin terlibat secara aktif merencanakan kemajuan Indonesia menjadi lebih baik, baik hari ini maupun ke depan. Kita sadar betul bahwa 2045 kita akan menyongsong Indonesia emas 1 abad Indonesia merdeka. Harapan kita adalah 2045, di mana 1 abad Indonesia merdeka itu harapan kita akan terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kita dalam konteks kemajuan ekonomi Indonesia, mungkin tidak salahnya kita juga bercontoh dengan barangkali Amerika, kemudian juga ya negara-negara Eropa, Jepang, dan juga termasuk hari ini mungkin termasuk. Nah, tentunya satu langkah strategis yang paling sering kita sampaikan
ketika Indonesia ingin maju, yang paling sederhana adalah bagaimana kita mencontoh negara-negara yang lebih maju dari kita, sehingga Indonesia yang barangkali negara lain maju dengan 50 atau 100 tahun mereka berjalan menjadi sebuah kemajuan, harapan kita mungkin dengan 10, 20, dan tepatnya di 2045 besok, Indonesia menjadi negara maju. Nah, Himapindo yakin betul bahwa akan mampu memberikan kontribusi-kontribusi kecil untuk menyiapkan sumber daya yang prestatif, sumber daya produktif, khususnya kita concern betul di lingkungan pemuda dan mahasiswa khususnya yang ada di kampus-kampus, agar mereka sebagai salah satu klaster masyarakat intelektual Indonesia tentunya harus punya pola pikir, pola tindak, dan juga pola-pola lainnya yang strategis dalam rangka memikirkan bangsa dan negara ini. Tidak lagi Indonesia agar menjadi negara maju secara ekonomi itu dipersiapkan dengan biasa-biasa saja. Harapan kita adalah kita persiapkan kemajuan Indonesia dengan cara-cara yang di luar kebiasaan. Nah, di luar kebiasaannya ini seperti apa? Nanti barangkali Pak Dr. Mardhani Alisera bisa memberikan arahan kepada kami. Saya sebagai Ketua Umum Himapindo dan juga sebagai bagian dari pelaku bisnis di negeri ini, tentunya ingin sekali bahwa apa yang terjadi dengan kemajuan-kemajuan negara lain, kemudian juga kemajuan-kemajuan orang per orang yang ada di negeri ini, itu bisa ditularkan kepada kita sebagai generasi lanjutan dari generasi tua yang barangkali dari sisi ukuran saya adalah lebih tua atau lebih dulu membangun Indonesia, dan juga pada kalian generasi yang lebih muda dari saya adalah mampu bagi kami mampu menerima estafet kepemimpinan, menerima estafet kemajuan ekonomi, dan juga mampu menyampaikan, memberikan estafet juga tongkat kepemimpinan ekonomi dan juga kepemimpinan lainnya kepada generasi-generasi selanjutnya. Tidak mungkin Indonesia akan maju dan berkembang menjadi negara maju kalau kita tidak melakukan langkah-langkah maju. Pak Dr. Mardhani dan kawan-kawan semua, makanya ingat betul Himapindo itu punya visi bagaimana menjadikan mahasiswa Indonesia menjadi pengusaha sebelum sarjana, dan harapan kami ada penguatan agar sarjana-sarjana di Indonesia itu menjadi pengusaha. Karena apa? Kita sadar betul bahwa untuk membangun peradaban ekonomi Indonesia yang maju, yang berdaulat dan mensejahterakan, itu bukan sesuatu hal yang gampang, tetapi juga bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Karena dalam konteks bisnis hari ini, dengan musibah corona hari ini, itu tidak semuanya mati hanya karena corona. Pasti Allah akan memberikan jalan-jalan tertentu yang itu membuat kita memang menjadi cerdas. Ibarat air, kita dijaga dari depan, kita akan cari jalan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Ketika kita dipersulit dari ruang manapun, maka kita akan mencari ruang-ruang terkecil sekalipun, sehingga kita bisa melewati tahapan-tahapan itu, dan pada ujungnya kita menjadi pemenang dan menjadi bagian yang bisa menjadikan negara dan bangsa ini tetap tumbuh dan berkembang menjadi negara maju. Harapan kami tentunya seperti itu. Mohon arahan nanti Pak Dr. Mardhani dan juga kawan-kawan yang lainnya untuk nanti sharing, di mana pada prinsipnya di pertemuan hari ini adalah kita tetap membangun komunikasi bahwa Indonesia itu tidak bisa ditinggalkan hanya karena corona, tetapi kita tetap berpikir, bertindak, dan melakukan apapun demi bangsa dan negara kita yang kita cintai. Mungkin itu sebagai preface yang awalan bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya pun ingin mendengarkan lebih banyak apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Mardhani dan juga barangkali dari kawan-kawan lain yang ada di dalam ruangan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Eng. Dipersilahkan untuk dilanjutkan, dan sekali lagi Pak Dr. Mardhani, mohon dengan sangat berikan arahan kepada kami sebagai generasi yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan, akan melanjutkan estafet juga kemajuan ekonomi Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi atas sambutan dan beberapa pemaparannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara yang memang kita tunggu-tunggu, Pak Ustadz Mardhani Alisera, untuk memberikan pemaparan. Ini ada dua
konten sebenarnya yang kita request untuk disampaikan, diberikan pengetahuan bagi kami. Pertama tentang strategi bisnis berkelanjutan. Yang kedua, yang sering Pak Mardhani sering kritisi barangkali tentang kepemimpinan efektif di masa pandemi COVID-19 ini. Dipersilakan kepada beliaunya. Makasih Eng. Izin Mas Budi, Mas Budianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Bahagia sekali siang hari ini bersama dengan para pejuang ekonomi ya. Indonesia ini punya banyak pejuang. Di COVID-19 ini bukan cuma tenaga kesehatan, tapi para pengusaha juga pejuang ya, karena mereka lah yang membuat Indonesia terhindar dari kelaparan, Indonesia terhindar dari malapetaka karena pejuang ekonomi. Dan Himapindo menurut saya positioningnya bagus sekali ya. Kalau kata baginda Nabi, 9 dari 10 pintu masuk, pintu rizki itu adalah melalui berdagang, melalui berusaha. Bahkan 9 dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi ekonomi yang kuat, ya, kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, karena itu bahagia sekali saya dapat berkumpul bersama teman-teman Himapindo dan sukses selalu. Sudah 2 tahun dan insya Allah sustainable, bukan cuma puluhan tahun tapi ratusan tahun umur dari Himapindo kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Yang kedua, sebelum saya masuk kepada sustainable business development dan effective leadership, izinkan saya menyampaikan prinsip-prinsip pertumbuhan pribadi ya. Karena mau kita jadi pengusaha atau mau kita jadi pemimpin, kalau diri sendiri tidak berkembang, maka kita akan stuck ya. Kita akan mentok bahasanya ya. Dalam kaidah ada dikatakan you cannot find a new land with an old map ya. Anda tidak dapat menemukan pulau baru dengan peta yang lama. Karena itu expand your map, broaden your horizon ya, diperluas dulu petanya. Dan mudah-mudahan pertemuan hari ini bagian dari memperluas peta dan meninggikan horizon kita sehingga kita bisa melihat dengan penuh clarity, kejelasan ke arah mana kita harus bergerak ya. Karena kadang-kadang sebagian kita kayak pemerintah ini muter-muter menurut saya. Hari ini saya dapat postingan Bandara Soekarno-Hatta penuh sesak untuk dapetin untuk check-in saja 2,5 jam dalam keadaan berkumpul bersama. Itu padahal corona ini adalah penyakit kerumunan. Di mana ada kerumunan, besar kemungkinan di sana ada corona. Nah, pemerintah malah membuat kebijakan yang membuat orang berkerumun. Makanya kita izin di poin pertama ini, prinsip pertumbuhan pribadi harus berkembang. Karena how can you govern your country if you cannot govern yourself? Gimana bisa mengurus negara kalau nggak bisa ngurus diri sendiri? Gitu. Dalam kaidah bahasa Arab ada dikatakan faqidu syai' la yu'ti. Siapa yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak dapat memberi sesuatu. Nah, dalam konteks ini saya mau menyampaikan tentang prinsip pertumbuhan pribadi. Yang pertama ada kaidah kita harus punya 3 hal. Tahu, mau, mampu. Ya. Tahu, intelektualitas, pengetahuan kita ada. Mau, ini motivasi, semangat, kekuatan ruhiyah, hati. Yang di Ramadan ini kita lagi membina terus ya. Kekuatan maunya. Dan terakhir, mampu. Ya, dia harus bisa dieksekusi. Ya, mission accomplished. Saya tuh salah satu film yang saya sukai, film perang. Gitu. Kalau di film perang, rumusnya cuma satu, mission accomplished atau unsucceed, itu aja. Sukses, misi tuntas gitu loh. Mau misal kayak yang ekstrim Rambo gitu kan. Cuma 1 orang, pokoknya mission in action, bebasin tentara Amerika yang ditahan Vietcong. Sendiri harus mission accomplished.
at all cost, bagaimana caranya gitu. Militer biasa untuk selalu punya prinsip mampu. Tidak ada kata tidak mampu kalau militer, harus mampu. Makanya training militer itu di antara yang paling kuat. Sebelum saya lupa, Budi, Pak mohon maaf, putus. Kedengeran? Ya, kedengaran Pak. Sudah kedengeran ya? Oke. Oke. Saya sebelum lupa, Imapindo bisa kerjasama, Bud, dengan Rindam. Kerjasama dengan TNI untuk melakukan training. Nah, bisa 3 hari, bisa seminggu. Baik. Bayar memang. Siap. Kita punya mental nanti. Mental petempur gitu. Karena memang kami PKS, saya PKS berapa kali bikin kegiatan dengan Secapa Bandung, dengan Rindam, dan itu bagus sekali. Jadi poin 1, selalu ingat 3 kredo, 3 prinsip. Tahu, mau, mampu. Tahu. Untuk bisa sukses harus tahu, mau, mampu. Ya. Tahu tentu dengan, semalam saya lihat YouTube nih, mumpung masih di rumah kebanyakan. YouTube ini ada yang menarik sih, JZ itu. Intinya dia memberikan tips bagaimana bisa konsisten membaca 1 buku 1 hari selama 1 tahun penuh. Jadi dia sukses 365 buku dalam setahun. Dan ternyata menarik ya. Ya, caranya sederhana. 1, harus jelas dulu kita mau ngapain. Tidak semua buku baca dari awal sampai akhir. Dia memberikan tip, kita kayak kita ke Giant atau kita ke Naga, kita nggak masuk setiap lorong. Kita sudah tahu mau ngambil berapa barang. Ketika baca buku ini, Terputus lagi ya. Oke, udah masuk Pak Ustadz. Kayaknya koneksi lagi banyak yang pakai. Jadi sederhana si JZ itu, dia buku apa dulu dia mau cari, dan biasanya sebelum dia baca dia searching di Google dan di YouTube dulu buku-buku apa yang paling baik. Ada buku tuh 5 buku yang dibaca oleh Bill Gates, 15 buku yang dibaca oleh Warren Buffett, 15 buku yang dibaca oleh Mark Zuckerberg, 15 buku yang dibaca oleh Steve Jobs, 15 buku. Nah, dari situ kita mulai cek mana yang kita suka. Habis itu kita cari bukunya dan kita lihat. Nah, ketika baca buku yang pertama, lihat kata pengantar dulu. Apa isi buku ini? Habis itu lihat daftar isi. Daftar isi langsung kita lingkari. Bagian mana? Tidak harus dari awal sampai akhir. Bagaimana yang mau kita dalami, yang paling cocok sama kita. Selesai, kita harus ke pulpen, langsung ditulis di buku itu apa yang harus kita kerjakan, apa pengalamannya. Dia buat, dia bilang 3S ya, subjeknya apa, gitu loh. Kemudian lesson learn-nya apa, pelajarannya apa. Yang ketiga, kita mau diskusinya apa nih dari sini pengembangan. Terputus lagi. Mungkin banyak telepon ke beliau kemungkinan. Monitor. Ya, kita sambil menunggu. Kelihatannya beliau HP-nya terganggu, ada telepon-telepon masuk kemungkinan. Mohon dimaklumi kepada semuanya. Sambil menunggu, teman-teman bisa ini ya, nulis pertanyaan di kolom chat ya. Bisa mulai dari sekarang. Maaf, lanjut dulu ya. Ya, lanjut. Nah, jadi tahu harus terus dikembangkan, mau cara paling baik untuk mau memang berdekatan. Kalau mau jadi jutawan dekat orang yang punya uang berjuta-juta. Kalau mau
jadi olahragawan dekat sama orang yang suka olahraga. Kalau kita mau jadi negarawan dekat orang yang berpikir tentang negara. Jadi kalau mau paling enak memang kalau bahasa Jawa ngenger gitu. Ngenger tuh apa ngenger pokoknya kayak jadi kondektur lah gitu lah. Pokoknya kita magang dulu. Dengan magang mau kita meningkat ya. Makanya acara ini bagus dan saya ngelihat Himapindo dengan Sandi juga dekat. Sandi harus deketin terus. Terakhir kalau mampu exercise. Latihan. Ada sopir tapi gajinya hampir 10 miliar sebulan. Namanya Michael Schumacher. Gitu. Oh, iya. Siapa Michael Schumacher itu? Pembalap, sopir juga ya. Ya, sopir, betul. Nah, pemain bola gajinya sehari bisa sampai 2 miliar. Namanya Lionel Messi sama Ronaldo gitu lah. Main bola sama, main tarkam, main antar kampung sama, main bola juga itu. Tapi kalau dilihat yang namanya Ronaldo sehari bisa sampai 7.000 kali latihan nendang. Kita kurang. Nah, makanya saya masuk ke poin kedua ya terkait tumbuhan pribadi ini. Sukses adalah pengulangan. Yang lagi sukses adalah pengulangan. Tidak ada sukses tanpa pengulangan. Rudy Hartono itu 7 kali juara All England. Tahu yang terjadi sejak usia 7 tahun sudah megang raket. Dan itu tiap hari 5 jam di lapangan. Dari umur 5 tahun sampai umur 17 tahun, 5 hari sejam. 5 jam dalam sehari main megang raket. Roger Federer itu greatest of all time. Sampai sekarang udah umur hampir 38, 39. Kenapa? Karena Roger Federer memang main raket terus dari umur 5 tahun. Rafael Nadal 12 jam sehari. Tidak ada sukses. Michael Jordan tidak ada sukses kecuali pengulangan. Nah, jadi itu bagian tentang seni pertumbuhan pribadi ya. 3 plus 1. Yang 3 tahu mau mampu, satunya pengulangan. Sekarang masuk ke bagaimana membangun bisnis yang sustainable. Saya tidak ingin menggarami air laut, mengajar etik berenang, teman-teman Himapindo lebih tahu. Tapi saya menyampaikan 3 saran saja. 1, bisnis yang akan sustainable, bisnis yang punya etika. Bisnis yang punya etika. Etik-based business. Jepang itu mayoritas perusahaannya ratusan tahun. Ketika dicek, orang Jepang itu ketika bangun bisnis, dia punya etika. Contohnya nih, kayak sekarang. Jarang terdengar perusahaan Jepang itu mem-PHK karyawan. Jarang kedengeran perusahaan Jepang itu dari masuk muda, keluar 10 tahun lagi. Enggak, rata-rata sampai tua pun tetap jadi di perusahaan itu. Karena rata-rata perusahaan Jepang dia punya etika. Menganggap kawan bisnisnya itu keluarga. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Nah, jadi etika. Bisnis akan berkembang kalau punya etika. Yang kedua, bisnis akan sustainable kalau dia dermawan. Nanti lihat, the fastest growing company is Google. Google itu perusahaan paling cepat pertumbuhannya. General Electric perlu 150 tahun untuk berkembang, setara dengan 6 tahunnya Google. Ketika dicek kenapa? Karena Google itu adalah perusahaan paling dermawan di dunia. Ya. Ini kita pakai Zoom. Google ada Google Meet gratis. Kita pakai WhatsApp, punyanya Google. Kita pakai Google, punya Gmail, punya Google. Apapun Google kasih semua gratis. Ketika banyak memberi, peluang bisnisnya berkembang. Dari Google ketika gratis, dia Facebook segala macam, dia punya basis data, big data. Nah, orang salah satu yang paling tinggi pertumbuhannya sekarang tuh iklan di Google sama iklan di YouTube sama iklan di Facebook. Itu punya satu orang itu. Kenapa? Karena dia orang masuk semua, karena gratis, orang masuk semua, dia punya data. Di Jakarta Timur, pengusaha yang suka sama bisnis sepatu segini, orang yang suka sama parfum segini. Ketika kita tahu itu, efektif sekali.
pemasaran kita, efektif sekali pertumbuhan produk kita. Nah, terakhir, perusahaan yang sustainable yang pro lingkungan. Sekarang disebut green development, ya, pembangunan yang menjaga lingkungan hidup. Nah, makanya pastikan jangan sampai kayak pengusaha batu bara berantakan itu. Harusnya ada pengusaha batu bara namanya pengusaha batu bara yang terkategori bisnisnya hijau. Dia ketika nambang batu bara tapi dia nanam pohon juga, sehingga kalau sekarang tambang-tambang itu di Kalimantan, kalau kita naik pesawat dari Kalimantan itu udah nggak pada perawan hutannya, kebanyakan udah pada cekungan, udah dikeruk dan jadi danau-danau yang tidak bermanfaat, akhirnya berantakan. Banyak longsor, banyak musibah. 3 hal, bisnis akan sustainable, kalau punya etika, kalau dermawan, kalau pro lingkungan. Ya. Nah, yang terakhir tentang kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan ini 2 aja. 1, namanya kepemimpinan itu diukur dari influence-nya, pengaruhnya. Tidak ada pemimpin yang tidak memberikan karisma ataupun kekaguman, ya. Kalau yang saya nggak mau komen tentang Pak Jokowi gitu loh ya, karena kalau tampil buat saya kurang mengagumkan dan tidak memberi karisma itu. Ya, itu makanya dalam kebijakannya nggak kelihatan sendirian gitu. Harusnya when you are a leader, you are alone on the top. Kalau Anda pemimpin, Anda sendirian di puncak. Jangan ketika jadi pemimpin bergantung kepada, kan ini direkam ya, tapi saya suka lihat gitu, kepala pundak luhut lagi gitu. Nah, itu nggak boleh begitu ya. Nggak boleh ya. Namanya pemimpin ya harus maju, saya ya. Nggak ada prajurit yang salah, jenderal yang salah. Jadi kalau mau jadi punya kepemimpinan efektif, pastikan kita pribadi yang dalam tanda kutip mengagumkan, pribadi yang memberi inspirasi, pribadi yang menjadi contoh. Makanya kepemimpinan yang utama itu inside leadership dulu, kepemimpinan di dalam dulu. Kita disiplin, kita punya integritas, kita caring. Ya, kalau dalam Quran ada di surat At-Taubah tuh ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Ini karakter Nabi ya, sangat berat penderitaan kepada orang lain, pengennya memberi rauf dan memberi kasih sayang juga. Nah, itu yang pertama, kepemimpinan efektif kalau dari dalam kita memang sudah menumbuhkan kekuatan kepemimpinan yang karakter dari dalam. Yang kedua, kepemimpinan yang efektif juga kepemimpinan yang solutif. Ini contoh kayak sekarang nih, semua bingung tentang COVID-19. Padahal sederhana dalam pandangan saya. Kalau dia punya kapasitas sederhana. Kenapa harus lockdown? Dari awal saya teriak-teriak lockdown, itu sederhana. Lockdown DKI saja, DKI duitnya banyak. Kalau DKI lockdown, nggak akan nyebar kayak sekarang. Karena corona ini bukan epidemik, bukan penyakit dalam, penyakit luar. Dia datang dari luar. Untuk datang harus ada pintu masuknya. Saat itu pintu masuk utama Jakarta. Nanti tinggal kita lihat bandara aja. Misal semua penerbangan internasional langsung dijagain. Nah, semuanya harus karantin. Semuanya harus ikut protokol kesehatan. Tapi lambat diambil keputusan, nyebar. Kayak mudik aja kan lebih dari 2 minggu diskursusnya. Akhirnya 11.000 orang udah ke Brebes, 20.000 orang udah ke Tegal. Gubernur Sumatera Barat bilang, aduh yang paling susah tuh kalau masuk, saya tuh paling deg-degan kalau ada Garuda mendarat di Sumatera Barat, ya, di Bandara Internasional Minangkabau, BIM tuh. Karena berantakan. Saya nggak mau pengen ada yang datang dulu. Gitu. Sekarang pemerintah daerah bagus-bagus. Saya ngeliat pemerintah daerah bagus. Pemerintah pusat sontoloyo. Gitu. Surat ampun. Nggak jelas sama sekali. Maka waktu di LC saya bilang, Bud, pemerintah daerah nilainya 8, pemerintah pusat nilainya 4. Gitu. Benar-benar berantakan. Udah 4, kurang lagi pemerintah daerah. Karena kebanyakan miara buzzer. Kalau miara buzzer gitu, dia jauh dari realita. Pokoknya pemujinya di buzzer dia itu. Gitu, kan. Kita jangan gitu. Pemimpin yang baik, yang justru lebih suka menerima kritik dan masukan ketimbang menerima pujian. Nah, jadi 2 hal. Dia harus punya karakter dalaman, yang kedua dia harus memiliki solusi. Nah, kalau saya ke COVID-19 sederhana. Peta, data. Nanti lihat, daerah merah, lockdown. Daerah hijau, free, bebas. Sehingga COVID-nya dijalanin.
saya setuju 60 tahun ke atas hati-hati, 45 ke bawah masih bisa dalam skala tertentu bergerak. Kalau ada peta, kita jalannya ada signboard, tanda-tanda. Yeah. Kalau nggak ada peta, namanya blind step, melangkah dalam buta. Gitu. Nah, Kebutaan. kalau sekarang mau longgarin PSBB, itu namanya blind jump, lompat buta. Mata kita terjunnya di bawah, kita nggak tahu, padahal di bawah ada buaya, ada batu, suruh terjun. Nah, ini benar-benar pemerintah tidak bertanggung jawab. Jadi itu sebagai pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Adanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemaparannya dari Pak Dr. Mardhani Alisera. Beliau memang sangat vokal dalam mengkritisi atau memberikan solusi terkait pembangunan bangsa dan negara yang lebih baik. Yang terbaru di sidang paripurna DPR, beliaunya sangat lantang mempertanyakan dana 405 triliun secara resmi fraksi beliau. Dia sangat Pak Ustadz mempertanyakan dana 405 triliun ini biar tidak terulang lagi seperti kasus BLBI untuk sistem pengawasannya. Itu menurut Ustadz bagaimana terkait penganggaran yang begitu besar dan banyaknya perdebatan di bawah sehingga ada muncul antara Bupati Lumajang dan Bolting gitu kan? Yeah. Nah, itu ada salah satu dari dampak kepemimpinan barangkali. Terus yang kedua, jangan sampai pelonggaran PSBB jangan sampai jadi blunder katanya Pak Ustadz. Misal pertimbangan ekonomi semata bisa menjadi bencana. Yang seperti apa yang lebih untuk menghadapi COVID ini agar semuanya bisa lebih efektif biar tidak jadi ya kayak lagu yang Pak Ustadz tadi sampaikan itu. Ya monggo diberikan pemaparan lanjutan. Tambahan. Oke, izin dulu Bud ya, saya Baik. nanggapin karena saya nggak pegang HP, nggak pegang pulpen, jadi nggak bisa menunda, takut lupa. Yang pertama terkait tentang bansos ya, Bupati Lumajang dan Boltim. Itu masih lumayan. Yang lagi berat sekarang ini posisinya RT RW dihujat ini. Iya, betul. Kasihan sekali. Tidak salah apa-apa. Kepala desa juga lagi problem sekarang. Katanya ada bansos di desa 600.000 per orang. Nggak ada semuanya. Ke RT ngumpulin 100 orang, datang sumbangan cuma 40, 60-nya ngamuk. Kasihan. Ini menunjukkan manajemen pemerintahan kita amburadul. Dan salahnya apa? Karena ngomong duluan padahal belum siap. Pencitraan gitu. Orang kalau pencitraan yang penting peragawannya jalan, di belakangnya berantakan sebetulnya. Pinjam semua gitu, bajunya juga pinjam gitu, celananya pinjam juga tuh buat itu loh. Iya, mungkin. Alhamdulillah nggak dicabut ketika lagi tampil sama pemiliknya karena kita nggak bayar-bayar, ngemplang gitu kan. Saya 405 triliun itu besar, tetapi uangnya nggak ada gitu loh. Karena kalau kita lihat negara kita ini termasuk negara yang tidak kreatif. APBN, anggaran pengeluaran dan belanja negara kita 85% dipikul oleh pajak. Sekarang pajaknya teman-teman Himapindo atau pengusaha pasti tahu gimana mau jualan, semuanya berhenti gitu kan. Boro-boro bayar pajak, gaji aja susah gitu kan. Akhirnya pajaknya nyungsep bahasanya. Sehingga nggak ada duitnya. Makanya terakhir dana abadi pendidikan dipakai, dana abadi haji dipakai, silva dipakai, sisa anggaran laporan tahun lalu dipakai semua, itu pun masih kurang. Tiba-tiba langsung Kementerian Keuangan ngeluarin global bond 4,3 miliar US dollar setara dengan 68 triliun. Ini pengeluaran bond terbesar dan angkanya tinggi sampai 7%. Kalau Filipina ngeluarin yang sama nggak sampai 4%. Jadi makanya Menteri Keuangan kita dibilang Menteri Keuangan terbaik katanya. Karena memang sangat baik banget gitu loh. Untuk menservis siapa gitu loh. Orang yang harus hati-hati ya. Jadi ini sekali lagi nyambungin sama yang kedua, ini manajemen. Ya, ketika manajemen baik, contohnya gini. Pemerintah pusat punya dana. Katakan 405 itu 110 triliunnya buat social safety net, menjaga sembako lah katakan.
pemerintah provinsi punya, pemerintah kabupaten kota punya, tapi jalan masing-masing. Pemerintah pusat minta data, pemerintah provinsi minta data, kabupaten kota kebingungan, akhirnya data yang sama dikasih. Ketika dikasih yang sama, pemerintah pusat komplain, nggak boleh pakai data yang itu. Akhirnya yang penting harus cepat dibagi, karena lambat problem. Padahal kalau mau sederhana, udah drop aja semua di kabupaten kota. Dan kalau dalam pikiran saya, dilelang saja gitu. Jangan kasih ke RT RW. Ini datanya, mereka suruh verifikasi, lelang, bisa Himapindo yang ngambil, bisa kampus yang ngambil, bisa LSM yang ngambil, lelang saja. Siapa yang layak, misal dana buat Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi ada dana dari pusat 300 miliar, dari provinsi 100 miliar, dari kabupaten 50 miliar. Berarti 450 miliar. Oke, 5%-nya buat fee. 5% dari 450 itu sekitar 600 juta. Ya udah, siapa dapat proyeknya 6 miliar bahkan. 6 miliar buat dia gitu loh. Buat yang menang tender, tapi dia diaudit. Pusat hadir, provinsi hadir, semua hadir. Nggak akan ada, berantakan, karena mereka penyelenggara profesional. Sama kayak Pak Harto. Berani sekali Pak Harto. Ingat nggak, Bea Cukai dimatiin sama Pak Harto. Karena Bea Cukai itu berantakan. Diberikan ke siapa Bea Cukainya? Sukovindo. Jadi yang ngurus Bea Cukai Indonesia jangan Pak Harto, 3-4 tahun itu Sukovindo. Karena Pak Harto ingin shock terapi. Ini ketika ke Sukovindo naik itunya penerimaan negara. Ketika ke Bea Cukai nggak ada penerimaan negara itu. Karena bolongnya semuanya bolong gitu kan. Nah, harusnya ini manajemen. Kayak data berantakan data kita. Karena pemerintah Indonesia pengen datanya terpusat. Padahal harusnya nggak usah terpusat. Kontrol tetap di pemerintah pusat, tapi datanya didistribusikan ke kabupaten kota. Sama pengelolaan BPJS juga begitu. Nah ini kita betul-betul harus bekerja keras dalam kerangka negara kesatuan, tetapi juga memberikan ruang otonomi daerah yang cukup. Begitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya silakan kepada para audien. Pertama saya mempersilakan kepada Mbak Martianti untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Monitor, Mbak Martianti. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Bu. Dan Ustaz Budianto. Ya. Ini saya kan alhamdulillah berusaha di bidang kuliner, Ustaz. Dan insya Allah teman-teman saya juga yang pembelinya itu teman-teman seorganisasi, alhamdulillah. Dan saat ini saya mengalami kemunduran gitu, karena kan ya bahan baku mahal, dan teman-teman kita juga terkena dampak itu ya, otomatis tidak ada ini gitu loh ya. Nah, untuk mengatasi hal ini agar karena dalam bisnis saya ini saya sekalian membantu teman-teman UMKM saya yang lain kan di dalam organisasi saya sendiri. Nah, untuk mengatasi hal ini dan untuk membantu teman-teman, jalan apa yang saya agar dapat membantu saya dan teman-teman. Oke, bisa dipahami, Bu. Artinya begini, beliau mempertanyakan bagaimana cara mempertahankan atau membuat survive sebuah usaha yang sudah dijalankan dalam keadaan COVID-19 ini. Mangga dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Mangga Pak Budi. Jagoannya tuh. Baik Bu Martianti, prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, hidup kita ini kan seperti air lah gitu kan, yang selalu kita lakukan agar terus maju, tumbuh, dan kemudian mengalir ke tempat lebih rendah, kadang-kala juga ke tempat lebih tinggi. Memang kita harus mampu melihat celah-celah mana yang memang bukan lagi menjadi hambatan. Ketika di depan ini ada tembok besar, sementara kita harus lewat, maka yang kita lihat bukan tembok besarnya, tetapi celah-celah kecil mana yang mungkin kita bisa masih kita lewati. Misalnya kemarin di dalam diskusi di forum yang sebelumnya kita di Himapindo, di sini juga ada Mas Jerry yang Surabaya yang juga
pemahaman informasi kekiniannya juga sangat luar biasa, nanti bisa sharing juga. Jadi dalam bahasa bisnis itu kan ada dua pendekatan. Satu pendekatan passion, kesenangan kita nih, bisnis kita. Yang kedua sesuai dengan peluang. Nah, saya contohnya, usaha saya ini limbah industri. Limbah industri saya kebanyakan adalah besi, gitu kan. Nah, tahu-tahu nih besi ini pabriknya kebetulan otomotif rata-rata tutup. Walaupun tidak tutup, besinya ada, tetapi peleburannya tutup, akhirnya nggak bisa jualan. Kan harus ada strategi-strategi lain supaya tetap hidup. Itu contoh saya. Mungkin juga ada beberapa perusahaan garment misalnya. Dia ekspor tentang sepatu pantopel, mungkin misalnya kita sepatu gaya. Nah, dengan kondisi kekinian COVID ini, nah pendekatan yang paling utama adalah pendekatan usaha yang basisnya peluang. Nah, sebetulnya Ibu udah tepat kan, memang usahanya di bidang kuliner, gitu kan? Hari ini kuliner sesuatu yang tidak ada kurangnya terkait dengan permintaan. Hanya satu kalimat yang tadi Ibu sampaikan, dalam bahasa Ibu tadi sampaikan, bisnis Ibu kan hanya di komunitas kecil nih, hanya di teman-teman tertentu. Nah, sebetulnya yang harus kita buat adalah membuka pasar lebih luas. Gitu. Teman kita bukan orang Tambun saja kalau bicara Bekasi, kalau kita teman saya nih bukan Jawa Barat saja kalau bicara Jawa Barat gitu kan, tapi teman kita ini Indonesia, gitu kan. Semua kita adalah potensi-potensi yang sangat luar biasa. Nah, ditambah lagi seperti yang kemarin dibahas dan hari ini saya ingin jelaskan, seperti ada beberapa perusahaan garment. Dia misalnya produksinya baju gaya atau tadi sepatu gaya. Dengan kondisi kekinian jangka pendek, mungkin yang garment tadi tidak lagi bicara memproduksi baju gaya, tapi mungkin memproduksi baju hazmat, gitu kan. Kemudian juga menyiapkan APD yang terkait dengan memang hanya tinggal merubah sedikit desain, karena saya yakin prinsip-prinsip kemampuan teknisnya sudah ada. Jadi Bu Marfianti dan juga semuanya yang ada di grup ini, dalam konteks pengusaha, itu tidak hambatan itu tidak sepenuhnya hambatan. Kadang-kala hambatan itu kalau didesain menjadi sebuah pemikiran kreatif, itu akan selalu menjadi peluang. Nah, kita tidak ada pilihan menghadapi COVID ini, jangan dianggap hambatan. Karena kalaupun dianggap hambatan, tetap ini harus kita lewati. Kecuali dengan adanya COVID ini, kita ya sudah diam aja, mohon maaf, kemudian kita tidak ngapa-ngapain, kan tidak juga. Keluarga kita tetap harus hidup, masyarakat di sekitar kita juga harus tetap makan, gitu kan. Negara kita juga tetap harus maju. Dan ekonomi kita tetap harus tumbuh, walaupun diprediksi akan minus 3%. Kemarin menurut narasumber kita dari Indef, gitu kan. Tetapi prinsip dasarnya adalah optimisme, terus melakukan langkah-langkah konstruktif, dan langkah-langkah kreatif. Saya pikir itu Bu, tinggal perluas saja. Kalau dari sisi bisnisnya sudah clear hari ini, makanan tidak ada matinya kasarnya. Kurang lebih itu Pak Bu Marti. Satu lagi Ustaz, mohon maaf, satu lagi pertanyaannya. Ini anak saya kan buka bisnis online juga di bidang pendidikan, insya Allah dia kan ini mau wisuda nggak jadi karena COVID ya, lulusan fisika Unpad. Nah itu membuka les bimbel itu kan saat ini dalam lingkup kecil Ustaz. Nah itu sarannya untuk mencapai lingkup besar, apa kita tetap masuk ke sekolah-sekolah swasta atau sekolah negeri untuk membuka bimbel private itu, bagaimana Ustaz saran? Mohon izin Pak Dokter, masih saya nanggapi. Harus, buat lanjut. Saya pikir dalam batasan-batasan tertentu ini, Bu, kita harus komit sebagai warga bangsa yang baik, tetap kita harus mengikuti kebijakan-kebijakan baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun juga kabupaten. Walaupun mungkin di daerah-daerah tertentu itu secara lokalnya tidak ada pembatasan, tetapi secara nasionalnya pembatasan, tetap kita menjaga agar preventive action itu jauh lebih baik daripada kemudian curative action. Saya pikir ini akan jadi satu ilmu sebetulnya bagi kita. Siapa dulu berpikir bahwa kita tetap akan mendapatkan ilmu dari Pak Dr. Mardhani yang saat itu sangat luar biasa sibuk dan sampai hari ini juga sibuk, tetapi justru dengan kondisi kekinian, dengan Zoom meeting misalnya gitu kan, justru kita bisa ketemu dengan beliau dan dapat ilmu gitu. Bukan hanya adik-adik junior saya nih, saya sebagai pengusaha middle down lah gitu kan, menengah ke bawah,
dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Mardhani itu menjadi ilmu yang sangat luar biasa. Dan kalau ngundang beliau di hari-hari biasa itu lebih sulit gitu kan gitu. Nah, ini kan satu hal yang ternyata dengan konteks kekinian ada peluang yang jauh lebih bagus bagaimana mendekatkan orang-orang sibuk, orang-orang hebat itu justru di momentum yang sudah hampir 1 bulan ini kita akan mendapatkan inputan yang sangat luar biasa. Bimbel pun saya pikir juga tinggal masalah cara. Nah, kalau bicara cara, kalau ilmu Himapindo itu kan tinggal amati, tiru, modifikasi aja kan gitu Bu ya. Gitu kan? Amati, tiru, modifikasi dari apa-apa yang mungkin bisa dipelajari terkait dengan kegiatan anak ibu yang lulusan Unpad. Dan segera gabung, karena ibunya yang aktif di Himapindo, segera anak yang dari Unpad juga biar gabung bersama Himapindo. Mungkin itu Bu Marfi. Terima kasih banyak. Oke, Bu Martianti, sudah dirasa cukup. Barangkali ada tambahan dari Dr. Mardhani dari pertanyaan Bu Martianti ini, sepatah dua patah kata. Ya, saya apresiasi Bu Mardianti ini luar biasa. Dan itu menunjukkan Himapindo ini sangat adil ya. Tidak cuma pengusaha lelaki, tapi perempuan juga banyak bagus. Karena di banyak tempat, contohnya Profesor Muhammad Yunus dengan Grameen Bank-nya membuktikan perempuan itu jauh lebih tangguh dan lebih bisa dipercaya dalam bisnis. Gitu. Bahkan kalau sekarang ini era perempuan ya, perempuan ini luar biasa. Kalau kita lihat SD, SMP, SMA sampai kuliah, top 10, 10 besar itu perempuan semua gitu. Dan karena itu perempuan luar biasa. Saya apresiasi Bu Mardi, dan bagi pengusaha makin berat tantangan, justru adrenalinnya makin meningkat dan dia makin petarung itu sekali kena pukulan bukannya nyerang, wah tambah semangat lagi gitu. Saya suka mengutip the difference between the loser and the winner is amount of failures ya. Beda antara pecundang sama pemenang itu jumlah kekalahan. Pemenang itu jumlah kekalahan lebih banyak gitu. Karena dia nggak berhenti, maju terus, kegetok terus, maju terus gitu. Kalah, jalan terus gitu. Thomas Alva Edison kalau 100 kali eksperimen berhenti, nggak ada tuh bubble lamp gitu, lampu bohlam gitu. Dia 1000 kali baru. Kalau di 999 juga belum berhasil. Yang 1000 baru berhasil. Dan karena itu buat saya, maju terus, tangguh terus, dan dekat sama Allah. Karena wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang memberi rezeki, yang memudahkan, yang menolong kita Allah. Istighfar yang banyak, insya Allah berkah. Begitu. Siap, terima kasih jawabannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Wahyu Pratama untuk memberikan pertanyaan. Silahkan. Dari Sulawesi Selatan ya, dari Sulawesi Selatan. Oh, jauh tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Budi, Bang Eng, Bang Ustadz dan Elisera. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Saya sedikit perkenalkan diri Bang Wahyu. Bertanya. Saya Wahyu dari Sulawesi Selatan, selaku koordinator wilayah Himapindo Sulawesi Selatan, Pak. Sekaligus Dewan Pimpinan. Saya juga aktif di Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Ya. Lanjut. Saya sedikit bertanya, Pak, terkait masalah stimulus pemerintah dan rencana pemerintah dalam hal ini DPR RI yang diusulkan oleh Pak Misbahun terkait masalah pencetakan sebesar 100 triliun. Nah, yang perlu saya pertanyakan di sini, apakah uang 600 triliun ini baik kepada teman-teman pengusaha atau kalangan elit saja gitu. Kemudian kita kan tahu bahwa ketika jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat itu akan menimbulkan tingkat inflasi yang tinggi, Pak. Gimana sih, Pak, peran pemerintah dalam hal ini, proses pengawasannya, kemudian rancangannya seperti apa? Karena kan Bank Indonesia sudah beberapa kali mengeluarkan statement bahwa ia tidak setuju untuk mencetak uang karena menyalahi aturan yang ada di Bank Indonesia sendiri.
Tapi sejauh ini kita melihat bahwa pemerintah dalam hal ini DPR RI Komisi 9, khususnya fraksi Golkar yang terlalu membara-bara, Pak. Membara-bara yang mengusung terkait pencetakan uang ini. Kita juga tahu bahwa dalam hal ini ketum Golkar kan Menko, Menteri Ekonomi sendiri, Pak. Nah, takutnya kita sebagai masyarakat bawah jangan sampai hal ini menjadi kasus terbesar lagi. Terjadi kong kali kong antara pemerintah, karena dalam penanganan COVID ini saja kita sudah melihat bahwa tidak ada transparansi antara pemerintah pusat kepada publik. Mulai dari data COVID saya sudah tidak terbuka, Pak. Artinya kebijakan yang dilakukan pemerintah ini tidak terkonsolidasi dengan benar. Nah, tadi, apakah langkah pemerintah ini sudah tepat atau justru malah menimbulkan dampak inflasi yang tinggi dan merugikan teman-teman pengusaha? Mungkin itu saja, Bang yang bisa saya pertanyakan. Pak Ustaz, ini mohon izin hormat, Pak. Siap. Oke, mungkin langsung Pak Dr. Mardhani menanggapinya, karena ini pertanyaan yang sangat luar biasa yang mungkin juga hari-hari di Senayan sering didengar. Sebelum menjadi kebijakan real, ini hanya sekedar wacana, barangkali ada tanggapan yang bisa mencerdaskan bagi kita dari beliau. Mangga. Iya, makasih Mas Eeng. Wahyu luar biasa. Bud izin menjawab. Baik, lanjut Pak Dokter. Yang pertama, ini tanda Himapindo ini sangat teredukasi dengan kondisi aktual, dan saya apresiasi. Karena rumusnya begini, ketika masyarakat, termasuk di dalam pengusaha, nanti wartawan, LSM, masyarakat umum, itu kuat, maka pemerintahnya akan takut untuk berbuat salah. Tapi kalau semuanya lalai, lemah, maka pemerintahnya akan, sebagaimana Lord Powell mengatakan, power tend to corrupt, ya. Kekuasaan itu cenderung menyimpang. Absolute power corrupt absolutely, ya. Kalau makin besar peluang. Makanya kita harus melawan tuh yang namanya menteri segala urusan, ya. Dia menteri kemaritiman tapi ikut peletakan batu pertama. Kita punya apartemen yang di tempatnya dapilnya Pak Budi tuh. Apa, Bud? Mekarta. Mekarta. Tiba-tiba dia ngeletakin batu pertama. Urusannya apa, Menteri? Maritim, Menko Maritim. Maritim gitu loh. Rupanya maritim itu maritim di atas awan gitu loh. Benar-benar Menteri semua urusan memang gitu. Karena itu nggak boleh ada begitu. Ruang publik kita harus selalu ada diskursus yang sehat. Ada tesa, antitesa, sintesa. Ada pendapat pemerintah harus kita lawan. Nanti akhirnya pemerintah akan ngambil opsi yang lebih safe, lebih aman, dan lebih memperhatikan kepentingan publik. Saya dalam bab ini justru mengapresiasi Ibu Sri Mulyani, ya, karena 405 triliun itu menurut saya cukup. Tapi kalau Kadin minta 1.600. Nah, nampaknya Misbahun pro kepada pengusaha. Dan punten, karena Golkar memang tempat bernaungnya para pengusaha, ya. Kalau PDP tempat bernaungnya wong cilik katanya, ya. Kalau PKS tempat bernaungnya orang yang benar gitu loh. Mudah-mudahan benar gitu loh. Maunya kita sih benar dan kaya, Bud, gitu loh. Tapi iya, itu kaya, masalahnya. Sehingga nanti bisa ngerekrut teman-teman wong cilik juga bersama PKS. Nah, ini bagus. Nah, saya selalu suka sama Rocky Gerung, ya. Rocky Gerung itu ketika kita melihat Misbahun melontarkan ini, tidak langsung menanggapi dulu, tetapi dilihat akar masalahnya apa. Misbahun, Golkar, tadi Wahyu keren banget, Menko-nya Golkar, pengusahanya Golkar, nah Golkar ini dapatnya bagus nih. Menteri Perindustriannya Golkar, Menko-nya Golkar, itu ada beberapa lagi, dan dia memang lagi mencoba memperkuat. Jadi gini, untuk menang 2024 dengan demokrasi yang seperti sekarang, maka harus punya uang. Itu kata kunci. Mau baik kayak apapun, ini Budianto baik kayak apapun, kalau nggak punya duit, ya nggak dipilih oleh mayoritas. Karena masyarakat kita ini sistemnya masih popular vote. Popular itu artinya one man, one vote. Seorang penjahat, seorang kriminal, sama seorang ustadz, seorang profesor, sama nilainya.
yang bayar pajak, nggak bayar pajak sama nilainya. Mestinya nggak boleh begitu. Akhirnya ya kita nggak naik-naik demokrasi kita. Nah, untuk itu susah kalau ngambil keuntungan dalam kondisi normal. Semua lagi perhatian. Sekarang ini kondisi lagi sibuk masing-masing. Cara paling baik ngambil uang memang sekarang. Itu sudah dibuktikan zaman BLBI gitu. BLBI itu kan tahun 98. Hasil audit BPK tahun 2000, 2 tahun sesudahnya, 600 triliun yang di bailout, yang efektif sampai ke masyarakat untuk benar-benar sampai dinikmati cuma 5%. 95%-nya bancakan. Jadi peluang sekarang juga kayak gitu, Wahyu. Nah, karena itu kita PKS menolak pencetakan uang, kita PKS menolak Perpu Corona yang memberikan kekebalan kepada para pengambil kebijakan, kita PKS menolak Omnibus Law. Ya. Nah, kita pengennya Omnibus Law-nya itu pro-nya pro UMKM dan pro para pekerja, bukan pro kepada bisnis besar. Nah, insya Allah kita akan terus kawal, walaupun akhirnya gitu buat Budi sama Mas Wahyu selalu skornya 8-1. Satunya PKS, 8-nya mereka gitu loh. Akhirnya kalah terus kita gitu loh. Tapi kita pengen masyarakat tahu di tengah ketidakadilan tetap PKS ingin menjadi pihak yang benar. Begitu. Wallahu a'lam. Oke. Terima kasih jawabannya. Mudah-mudahan nanti kita lanjut diskusi di Senayan katanya Wahyu. Ya. Karena beliau juga badan pimpinan pengurus pusat Ikatan Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi. Jadi ruang lingkupnya barangkali nanti ada perwakilan secara ekonomi mungkin. Selanjutnya pertanyaan dari Warid. Mangga Warid ETB ya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Eeng ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Warid Akbar dari IPB. Ini juga saya kayaknya mahasiswa sendiri atau mungkin ada rekan-rekan juga mahasiswa di sini juga. Rata-rata mahasiswa. Oh ya udah. Saya sebelumnya terima kasih untuk waktunya juga diperkenankan untuk bertanya. Bagaimana kabar dari Pak Ali Sera dan Mas Budianto kira-kira? Alhamdulillah sehat selalu Bang Warid. Ya, alhamdulillah. Pak Budianto ini alumni, saya jurusan BDP di IPB gitu. Pak Budianto juga alumni dari BDP gitu. Seniornya Pak Budianto gitu. Nah, saya ingin bertanya untuk Pak Ali Sera dan Pak Budianto gitu terkait berbisnis ya. Kita tahu gitu kan, ini bisnisnya lebih kayak harapannya sih saya juga mau membuka bisnis di bidang perikanan budidaya juga gitu kan, petambak muda lah ibaratnya ya. Di sini yang saya mau tanyakan itu bagaimana kita bisa mempertahankan konsistensi gitu untuk memulai bisnis tersebut gitu. Yang kedua itu bagaimana juga langkah awal untuk kita berani melakukan berbisnis. Seperti itu untuk Mas Budianto dan Pak Ali Sera. Bisa untuk dikasih pencerahan lah. Seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Oke, saya persilakan karena mumpung tadi katanya Pak Mardani nggak bawa bolpen, takut lupa gitu. Budi aja dulu, Pak ini Budi bagus. Baik Pak Dr. Mardani, menanggapi dulu ini kebetulan junior dari IPB gitu kan. Secara prinsip tadi disampaikan ada kata kunci yang disampaikan Pak Dr. Mardani. Seseorang itu menjadi hebat itu pasti ada proses pengulangan. Makanya saya punya bahasa teoritis dari sebuah output apa yang saya lakukan dan juga apa yang saya pahami dari bagaimana mempelajari orang lain menjadi sukses. Ada satu bahasa saya, konsistensi yang teruji itu pasti menciptakan prestasi. Jadi konsistensi kita untuk bagaimana menjadi pengusaha. Dan kalau kata Pak Dr. Mardani itu bahwa pemenang itu adalah orang yang pasti sering kalah gitu. Tapi kekalahan itulah yang membuat dia terus maju agar menjadi pemenang, gitu. Nah, jadi konsistensi ini barangkali Bang Warid dan juga kita semua, termasuk kepada saya, itu yang tidak boleh berhenti. Konsistensi dalam hal apa? Dalam hal membangun kekuatan ekonomi. Jangan kita ingin jadi pengusaha, tetapi faktor-faktor pendukungnya bukan faktor-faktor pendukung yang membuat kita kuat dari sisi ekonomi. Tadi misalnya disampaikan juga, kalau ingin jadi pengusaha, ingin jadi jutawan, ya berkumpullah dengan orang-orang yang punya uang jutaan, kan gitu kan. Kalau kita ingin jadi milioner, nah bergabung atau contohlah orang-orang yang milioner. Seperti saya misalnya Pak Dr. Mardani, Bang Warid, dan juga semuanya,
saya sebagai pengusaha kecil di satu kawasan industri ingin juga menerima estafet pengendali ekonomi Indonesia. Nah, saya termasuk menjadikan contoh bagaimana Hairul Tanjung sebagai seorang anak singkong yang hari ini menjadi orang terkaya kelima di Indonesia, dan dia adalah orang terkaya nomor 1 orang Indonesia beneran atau orang Indonesia asli, karena orang terkaya nomor 1, nomor 4 itu kebetulan adalah saudara-saudara kita yang historicalnya dia, mohon maaf, orang Chinese. Bukan berarti tendensius negatif maksud saya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya melakukan salah satunya adalah membuat beberapa kegiatan usaha yang berbeda. Yang kedua, konsepsi perusahaan saya itu udah corporation. Makanya, mohon maaf kawan-kawan Himapindo mungkin ada yang tahu. Perusahaan saya kurang lebih sudah ada 20-an dan itu konsepsinya Budianto Corporation. Saya ingin mencontoh apa yang dilakukan oleh Hairul Tanjung. Hairul Tanjung dengan City Corporation-nya punya bank, punya TV, punya macam-macam, sampai akhirnya dengan kurun waktu 30 tahun dia menjadi orang terkaya, orang Indonesia beneran, orang terkaya di Indonesia. Artinya apa? Hairul Tanjung bukan tanpa juga perjuangan, bukan tanpa juga kegagalan, gitu kan? Walaupun Pak Doktor dan kawan-kawan semua di sini, saya sampai hari ini tidak pernah merasa gagal di dalam proses perjalanan. Nah, selalu merasa mungkin juga begini, kalaupun gagal ataupun ada sesuatu yang tidak berhasil dalam batasan tertentu, saya tidak pernah merasa gagal dan tidak pernah merasa tidak berhasil, gitu. Saya selalu mendapatkan sesuatu yang memang saya tidak dapatkan, dan itulah keberhasilan saya ketika ada sebuah hambatan. Jadi untuk kita maju barangkali nanti diperkuat juga oleh apa yang disampaikan Pak Dr. Mardhani tadi, yang tidak boleh berhenti adalah kita terus melakukan langkah-langkah strategis untuk membangun kekuatan ekonomi kita. Dan satu yang saya ingatkan, bahwa kita membangun ekonomi hari ini bukan membangun ekonomi sendiri, tetapi konsepnya adalah kita ingin menjadi bagian yang bisa membangun ekonomi Indonesia. Kalau kita sudah berpikir Indonesia, maka orang di sekitar kita dan diri kita sendiri itu akan menjadi bagian dari keberhasilan itu sendiri. Jangan sampai kita membangun ekonomi hanya untuk berpikir kita kaya, keluarga kita punya rumah, bukan hanya itu. Tetapi kita cinta negara ini, kita besok harus jadi pengusaha, karena hanya orang dermawan, orang yang punya sesuatu yang bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Konsistensi yang teruji, banyaknya ujian-ujian, pasti menciptakan prestasi. Itu adalah kata kunci yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semua, khususnya Mas Warid. Mohon izin gitu Pak Dokter, mohon dilengkapi. Ya. Mantap. Saya susah ngelengkapinnya, itu udah ngajarin itu berenang. Saya ya, salah satu yang saya suka tuh just do it. Gitu. Oh iya. Aja, gitu. Ya, mumpung masih muda, makin ditunda, makin berat nanti gitu. Lakukan aja, walaupun cara just do it-nya paling enak dengan cara ngenger tadi. Jadi magang lah gitu. Kalau pengen jadi pengusaha limbah sukses, ya udah datang aja ke tempat Budi tiap hari gitu. Kalau pengen jadi pengusaha catering sukses, ke tempat Ibu Mardianti tadi gitu. Langsung. Nah, dan saya titip tadi salah satu perusahaan yang sustainable kan yang dermawan, jangan ragu untuk berbagi. Ya, kalau filosofi warung Padang bagus tuh. Rata-rata warung Padang itu awalnya bekas pelayan di rumah makan Padang yang lain, dan mereka nggak ngerasa berat, nggak kenapa. Rezeki masing-masing ada kok. Contohnya gini, ada satu jalanan cuma punya satu bengkel. Jalanan lain satu jalan, satu ruas jalan punya 10 bengkel. Kira-kira orang datang ke tempat yang satu bengkel atau yang 10 bengkel? 10 bengkel pasti. 10 gitu loh. Padahal kan dibilang, wah kita kalau di sini banyak saingan. Enggak, justru orang seneng ke situ gitu loh. Makanya ketika di Kemayoran ada pusat mobil Kemayoran, itu ada 200-an kios, itu bukannya sepi, penuh orang datang gitu loh. Nah, dibandingkan dengan satu tempat cuma jual satu, nggak ada yang datang gitu. Nah, itu kita terus belajar. Begitu, Bud. Lanjut, bagus sekali ini. Siap. Mantap. Ya, Bang Warid gitu ya. Ya, terima kasih banyak Mas Budianto sama
Bagus Warid, maju terus. Apalagi udah Pak punya Budianto. ilmu kan. Ilmu IPB itu mahal. IPB itu kan bisa Institut Pertanian Bogor, Institut Pengusaha Bogor, Institut Perbankan Bogor, Institut apa-apa aja dah gitu loh. Bisa. Iya. Keren ya Bu. Baik, IPB terima itu kasih keren banyak. itu loh. Iya, ya. Oke, Mas Warid ya, itu jawaban dari para pemateri kita. Kita lanjutkan, selanjutnya kami persilahkan kepada Rivaldi dari Bengkulu. Kita masih punya waktu sekitar 15. Sebelumnya kita sambut ini sebenarnya ada Dr. Bram ini udah gabung nih. Ke lain waktu nanti harus jadi narasumber nih Mas Eng. Pak Dr. Bram ini pengusaha dan Apa juga kabar Pak Bram? Bram, Ya, Bram. Pak Dokter. Ya, Pak Dokter. Mantap. Sehat selalu. Amin. Silakan Mas Eng lanjut. Oke, nanti kita akan berikan waktu juga Pak Dokter ya. Kami persilakan kepada Rivaldi untuk memberikan pertanyaannya. Rivaldi dari Bengkulu ini ya. Halo Rivaldi. Rivaldi, monitor atau ke Pak Topan dulu ini. Iya. Sepertinya live. Rivaldi. Live ya. Menunggu Rivaldi, kita persilakan Pak Topan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Topan. Ini Ketua HIPMI Kabupaten Bekasi juga gabung nih Bang Azmi. Bang Azmi, selamat datang Bang Azmi. Pak Topan silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tupanto. Saya berasal dari Kabupaten Bekasi. Saya bukan pengusaha, saya juga bukan mantan mahasiswa aja. Terus terang untuk saya sekarang usaha di bidang properti nih, Pak Dewan dan juga Pak Mardani. Pak Mardani. Sekarang ini untuk properti kan sangat lesu sekali ya, apalagi sekarang untuk pandemi COVID ini memang benar-benar sangat berasa bagi saya terutama ya. Karena untuk penjualan juga sangat susah sekali. Ada nggak nih terobosan ke depannya untuk tahun, mungkin untuk tahun-tahun yang 2020 ini yang untuk mempercepat untuk kondisi properti gimana ini Pak Budianto dan juga Pak Sertatnya. Mohon arahannya. Terima kasih. Oke, untuk para pembicara khususnya Pak Budi terlebih dahulu lah, Pak Budi lagi. Baik. Sebagai junior saya mendahului dulu, nanti biar senior tinggal melengkapi dan menyempurnakan gitu ya. Pak Topanto, kalau kita bicara bisnis memang, kalau bicara bisnis dan dalam konteks kebekasihan, Bekasi ini ekonominya salah satunya tumbuh dan berkembang dari kuatnya pertumbuhan sektor industri. Dan industri Kabupaten Bekasi kan industri otomotif. Nah, hari ini dengan pandemi, itu salah satu yang terpuruk adalah sektor industri otomotif. Saya sedikit ceritakan kemarin, kebetulan di sini Pak Sabah tidak gabung ya, Mas Eng, gitu kan. Pak Sabah ini kebetulan, Pak Dr. Mardani, kebetulan pembina Himapindo, beliau adalah salah satu direktur di perusahaan Yamaha Motor di Karawang. Beliau bercerita, akhir April kemarin, Yamaha Motor dengan lockdown atau PSBB akibat pandemi hanya 2 minggu, itu kerugiannya sudah 54 miliar. Saya sih mungkin hanya, kalau dihitung-hitung, mungkin hanya bahasanya satuan miliar lah. Begitu. Ini hanya baru kurang lebih 2 minggu. Tapi impact-nya atau dampaknya ini sudah sangat luar biasa. Nah, jadi kalau saja sektor utamanya khususnya di Kabupaten Bekasi itu terkunci, secara ekonomi ini mati, maka bukan hanya properti sebetulnya, semuanya juga mati. Gitu, delivery mati, catering juga mati karena karyawannya tidak masuk, apalagi terkait dengan properti. Properti malahan Pak Topanto yang saya pahami, sebelum terjadi pandemi pun, karena properti ini main bisnisnya sangat terkait dengan salah satu bank nasional, yaitu Bank BTN. Sebelum terjadi krisis akibat pandemi pun, yang saya pahami properti yang basisnya masih subsidi, itu sudah setengah mati. Karena apa? BTN itu tidak punya uang.
BTN itu saya menduga, mohon maaf bahasanya menduga karena saya tidak tahu persis, saya menduga bahwa uang di BTN itu diambil semua oleh pemerintah pusat untuk proyek-proyek kepentingan menteri segala urusan. Ini mohon maaf bahasa tendensiusnya saya. Karena orang ketika sudah, mohon maaf nih, di luar konteks pandemi pun, orang sudah akad kredit, tinggal bayar, sudah keluar SPMK-nya, surat pembayarannya, itu uangnya tidak ada, BTN tidak bisa bayar karena uangnya dipakai oleh pemerintah pusat. Jadi jangankan uang yang memang itu di dalam kendali langsung pemerintah pusat, dalam ini BTN, kita sudah tahu dana BPJS yang hampir 7 triliun diambil, dana abadi umat diambil, semua diambil untuk kepentingan-kepentingan dengan nama kepentingan pembangunan infrastruktur. Apalagi sekali lagi BTN. Ditambah kondisi hari ini, Pak Topan, satu hal strategi dan harapan kita ke depan agar ini normal, ini sifatnya makro, bukan hanya properti. Saya yakin betul nanti Pak Dr. Mardhani bisa menjelaskan, karena beliau juga selain anggota DPR RI, beliau juga pengusaha properti. Nah, di sini juga nanti ada Bang Azmi nih. Bang Azmi itu Ketua HIPMI Kabupaten Bekasi, nanti Mas Eeng kasih kesempatan juga untuk memberikan awareness nih masalah ini, Bang Azmi, karena beliau pengusaha Ketua HIPMI Kabupaten Bekasi dan juga beliau adalah pengusaha properti. Jadi harapan kita agar besok ekonomi kita normal adalah bagaimana kita bisa melakukan preventive action, langkah-langkah preventif agar pandemi ini tidak menyebar. Apa yang disampaikan tadi, kekhawatiran yang disampaikan Pak Dr. Mardhani, pemerintah membuka keran, mohon maaf mungkin mudik dan lain-lain, yang sehingga hari ini bandara-bandara tadi dicontohkan, saya belum tahu persis keadaannya, tapi Pak Dr. Mardhani menyampaikan ini kerumunan di bandara sangat luar biasa. Itu kan sebetulnya potensi masalah yang tidak bisa kita hindari lagi nanti. Bagaimana harusnya kita 1-2 minggu ini steril dari proses penyebaran corona, ini mungkin malah terjadi lonjakan yang luar biasa mungkin ke depan. Jadi strategi ke depan hanya satu, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga lingkungan kita agar terhindar dari menyebarnya virus corona. Mungkin itu mohon izin sebatas itu yang bisa dijelaskan. Mohon penyempurnaannya Pak Dokter dan juga Mas Azmi sebagai pengusaha properti. Terima kasih Pak Sekjen, begitu. Oke, terima kasih Pak Budi. Barangkali Pak Dr. Mardhani mau menambahkan, dipersilahkan. Azmi mau nambahin, Azmi? Silakan. Azmi dulu ya Pak ya? Boleh. Biar junior dulu, senior belakangan, nggak ada masalah. Oke, Mas Azmi, ini request langsung dari senior katanya ini. Silakan. Bang Azmi udah aktif belum nih? Udah nyambung belum? Tidak ada itunya. Mohon izin Pak Dokter, dilanjut dulu Pak Dokter. Kalau nggak ada, saya nyambung gini ya. Yang pertama, saya punya anak ya, perempuan, sudah nikah, punya usaha sabun, handmade soap gitu. Itu bukannya turun, tapi malah meningkat di masa corona gitu. Nah, jadi bahasanya gini. Semua bisnis sekarang ambruk karena orang rata-rata memang berkurang pendapatan. Tapi mereka yang sudah dari awal kaya itu tidak berkurang uangnya gitu. Justru sekarang lagi diam di rumah, lagi pengen nyari beli apa gitu. Saya malah mencatat beberapa produk-produk yang customized itu meningkat. Nah, jadi peluangnya adalah kita harus mulai masuk ke strategi marketing baru gitu. Misal bagaimana, misal bukan jualan properti, tetapi kata Warren Buffett, kita main teori aja nih. Kata Warren Buffett, Bapak investasi yang diikuti semua, ketika orang keluar pasar, kita masuk pasar gitu. Ketika orang masuk pasar, kita keluar pasar gitu. Kita masuk ke kelompok yang risky player gitu. Nah, jualan lah di situ. Ayo properti turun harga saat pandemi.
obral. Nah, kasih aja gimmick-gimmick macam-macam gitu. Tadinya 1 miliar jadi 400 juta gitu. Padahal memang tadinya cuma 450 juta gitu. Tapi kita turunin gitu loh. Jadi 400 juta itu. Nah, itu saya cuma ngelihat, saya ketemu beberapa grup diskusi para seller yang memang konsumennya kelas atas, bukannya turun tapi malah naik ya. Tapi properti yang Budi bilang memang kita mau jualan, bukan jualan rumah sebetulnya, tapi jualan lifestyle, gaya hidup, jualan. Kalau Anda di sini Anda mendapatkan sanctuary, nah tentu Budi lebih paham ya. Tapi buat saya pelaut yang tangguh lahir dalam keadaan badai. Pengusaha yang tangguh lahir dalam keadaan krisis. Ayo, siapa yang sukses sekarang, sudah ini pasti sukses. Begitu. Ya, insya Allah. Betul. Oke, terima kasih pemaparannya. Begitu Mas Topan, barangkali itu jadi acuan untuk bagaimana ketika kita mau melangkah untuk bijak dalam strategi bisnis kita. Dr. Bram barangkali Pak Sekjen kasih kesempatan, dia ilmunya banyak nih. Kasih kesempatan karena masih ada waktu dengan Dr. Mardhani. Hati lagi nyetir Pak Bram. Siap. Persilakan untuk Dr. Bram ini untuk memberikan pandangannya atau motivasinya kepada kami semua. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Pak Dewan Budianto, ya yang saya hormati Pak Dr. Alisera Mardhani, yang sangat saya idolakan nih selama ini. Kalau boleh sedikit saya tambahkan, ini mohon maaf punten Pak semuanya, Pak Dokter khususnya nih, di sini kan yang menjadi permasalahan pokok dari apa yang disebut kesulitan usaha, itu kalau menurut saya pribadi, itu adalah trust, atau disebut dengan kepercayaan. Di mana masing-masing kelompok, masing-masing golongan, masing-masing masyarakat itu sendiri, itu kurang bisa saling menyatukan kepercayaan untuk bisa membangun Indonesia lebih baik. Contoh, ini seperti kutukan ini Pak Dr. Ali Sera ini ya. Kalau menurut saya sih, kutukannya apa? Dari zaman ke zaman itu, rasa tidak percaya itu sangat tinggi yang terjadi di Indonesia. Seperti pada tahun era 80-an, di mana Pak Harto tidak percaya dengan adanya institusi atau instansi yang disebut Bea dan Cukai. Sehingga di tahun 80-an Bea dan Cukai itu dibekukan selama 5 tahun oleh Pak Harto. Nah, sehingga dan diserahkan kepada pihak SGS. Kalau nggak salah seperti itu ya Pak Dr. Alisera ya. Jadi diserahkan kepada SGS yang akhirnya beberapa tahun kemudian dibuka kembali dan diserahkan kepada Surveyor Indonesia atau Skopindo. Nah, ini yang menjadi polemik. Dan apakah itu sampai saat ini selesai, sampai di situ tidak juga. Karena ada jadi berkembang. Dulu alasan Pak Harto membekukan Bea Cukai selama 5 tahun itu dan diserahkan kepada SGS karena satu alasannya, yaitu apa? Dwelling atau lamanya proses pengurusan izin. Proses pengeluaran ekspor-impor itu sangat lama. Di Singapura, proses pengeluaran ekspor-impor itu cukup 1 jam. Langsung delivery. Tapi di sini, di Indonesia ini, bisa memakan waktu 1 hari sampai 1 minggu. Itu kalau normal. Normal dalam artian proses jalur hijau. Kalau kena jalur merah, itu bisa sampai ya 1 minggu baru bisa rilis delivery. Jadi artinya proses-proses itu dari dulu sampai sekarang problemnya sama. Makanya saya sering kali diskusi dengan Pak Dewan Budianto ini, mohon maaf izin ya Pak ya, mungkin kita kalau diskusi di WA sedikit agak nyeleneh omongan saya, jadi mudah-mudahan agak bisa dipahami. Kenapa saya bilang 1000 ekor singa dipimpin oleh 1 ekor anjing, singa itu akan melupakan lolongannya, akan melupakan aumannya, dan akan selalu belajar melolong. Tetapi 10.000
anjing dipimpin oleh seekor singa, walaupun anjing itu tidak mampu untuk mengaum, minimal dia belajar untuk berjalan tegak. Jadi itu yang terjadi. Nah, permasalahannya adalah di sini saya sebagai masyarakat ini tidak percaya penuh terhadap pemerintah. Begitu juga dengan yang lain. Nah, ini yang terjadi. Sampai kapan rasa ketidakpercayaan ini akan terhimpun? Dan sampai kapan rasa ketidakpercayaan ini akan terurai? Kita terlalu paradoks, kita terlalu nyaman dengan sebutan, terlalu nyaman dengan julukan. Misalkan Dewan Budianto menduduki sebagai Dewan DPRD, yang insya Allah nanti menjabat menjadi Bupati Bekasi, kita doakan bersama-sama. Ya, artinya kenyamanan itu nyaman. Jadi nyaman dipanggil Pak Dewan, ya, nyaman dipanggil Pak Bupati, nyaman dipanggil Pak Gubernur, nyaman. Jadi sisi kenyamanan itu yang membuat kita lalai atau melupakan sisi humanistik, sisi melindungi manusia yang satu dengan yang lainnya. Bahwasanya kita ini menjabat untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan. Jadi sisi jiwa konstruktifnya. Nah, jiwa konstruktifnya itu terkadang kita lupakan, destruktifnya yang kita utamakan walaupun tanpa kita sadari. Nah, ini adalah yang menjadi satu kemirisan dari apa yang sering terjadi. Jadi kalau kita bicara mengenai Himapindo adalah sebuah himpunan pengusaha muda Indonesia yang saya rasa memang cukup baik, dan dalam perjalanannya cukup bagus, cukup bisa menginspirasi semua pengusaha-pengusaha muda di Indonesia, baik yang akan memulai usaha dan juga yang sudah memulai usaha. Tetapi jangan kita lupakan, usaha itu bukan hanya sekedar modal, bukan hanya sekedar relasi, bukan hanya sekedar income atau benefit dari apa yang sudah kita investasikan. Tetapi pengusaha yang sebenarnya itu adalah pengusaha yang bisa memberikan manfaat. Salah satunya adalah trust, kepercayaan. Bagaimana cara kita bisa memberikan kepercayaan dan bagaimana kita bisa dipercayai. Ini yang terjadi. Gitu. Jadi ya mohon maaf, singkat cerita ya hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa panjang lebar lagi di meeting-meeting berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siap, Mas Jerry tadi ya. Bagus sekali itu sebagai tambahan referensi bagi kita. Selanjutnya kami mempersilahkan kepada Ketua DPD Himapindo Surabaya untuk memberikan, karena ini banyak pengalaman di lapangan. Kalau kita kadang kebanyakan teori, yang ini memang praktis di lapangan. Setidaknya untuk melengkapi jawaban dari para narasumber tadi yang ditanyakan oleh baik dari Ibu maupun dari Mas Warid kepada Mas Jerry. Siap. Dr. Mardhani, Pak Sekjen 5 menit lagi ada meeting lain, jadi kita percepat supaya closingnya bareng bersama beliau. Biar ada closing statement dari Pak Dr. Mardhani. Silakan Mas Jerry ya, Mas Eng. Tidak asik kalau tidak ada Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Budi, dan ini pakai Bang apa Pak Ali ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya hanya ingin menambahkan dari pertanyaannya Mas Farid tadi sama Bu Marfianti ya. Kita sebagai sesama pemuda kalau Mas Warid ya. Tadi kan bagaimana caranya konsisten untuk memulai usaha. Ya sedikit menambahkan dari Bang Budi, semoga bisa manfaat. Jadi yang terpenting itu sebelum kita memulainya, kita benarkan dulu mindset-nya tadi. Mindset usaha. Nanti kita itu membantu memberikan solusi dari permasalahan apa. Jadi bermulanya di permasalahan dulu. Jadi kita hadir sebagai suatu solusi. Nah, lalu ketika kita sudah benar, maka kita harus lakukan yang namanya business plan atau mungkin merancang goalnya seperti apa. Misalnya kalau saya dulu mungkin waktu belum buka bisnis garment, saya masih jadi makelar dulu misalnya. Cuma kayak sudah ada bayangan 6 bulan ke depan harus kayak buka pabrik ya. 6 bulan harus kayak di mesin bordir misalnya. Lalu next apalagi. Nah, untuk saat ini kan saya udah alhamdulillah komplit konveksi, lalu mesin bordir komputer. Nah,
Lalu next apa lagi? Nah, di masa pandemi seperti ini yang saya lakukan adalah terus belajar dan perkuat hulu hilirnya dalam bisnis saya. Misalnya saya kan di config garment, hilirnya mungkin nanti adalah clothing atau fashion yang dipakai sama klien saya, mungkin kemeja dan sebagainya. Nah, hulunya lagi ternyata ada kebutuhan mungkin yang namanya digital printing. Nah, jadi saya juga lagi belajar ini sekarang posisi lagi di Jepara di rumah sendiri. Jadi saya juga mau atur jadwal untuk schedule dengan beberapa pengusaha digital printing, saya juga pelajarin. Nah, tadi ketika benar mindsetnya, lalu kita buat bisnis plan, merancang langkah-langkah ke depan seperti apa. Yang terpenting yang disampaikan oleh Bang Budi dan Ali, yang penting itu tadi repetisi, dalam artian pengulangan. Bagaimana caranya kita terus mengulangi. Jadi walaupun kita mungkin melakukan suatu kesalahan, tapi kan itu bukan suatu kesalahan gimana ya? Buat suatu pembelajaran sebenarnya, itu adalah investasi sebenarnya, sehingga cikal bakal kita untuk menjadi sukses di bisnis kita yang kita impikan. Lalu ketika kita sudah menyelesaikan repetisi kita, lalu kita terus ikhtiar konsisten, insya Allah nanti seiring berjalannya waktu bakal ketemu kok apa yang ingin kita impikan tadi. Yang terpenting ketika kita sudah jatuh, kita ingat kembali apa goal awal kita tadi. Kita ini bekerja ini untuk siapa misalnya. Jadi itu ya penyemangat kita bagaimana kita bisa terus konsisten dalam melakukan usaha. Karena memang sebenarnya yang terberat itu bukan membangun sih. Bukan mendirikan. Mendirikan itu sangat mudah sekali. Saya buka kafe sebulan 2 bulan bisa tutup. Jadi sebenarnya itu yang paling vital adalah proses pengelolanya, managerial skill. Jadi sebenarnya managerial skill itulah yang harus kita perdalami sebelum kita membuka. Jadi kalau sekedar membuka saja, saya rasa sangat mudah. 10 juta, 5 juta pun bisa cepat jadi. Cuman yang jadi tugas besar kita adalah bagaimana kita mempelajari managerial skill dalam bidang ini. Kita terus menyambut dari Ibu Warfi, siapa tadi ya? Marfianti. Nah, Ibu Warfianti, terkait kuliner itu sebenarnya sekarang itu ada yang down, ada yang naik sih. Sebenarnya memang secara mayoritas ada memang down, cuman posisi lain ternyata ada yang lagi trafiknya naik. Kalau memang down, karena kayak KFC dan lain sebagainya sekarang makin turun gunung ini ke jalan-jalan, bersaing sama UKM-UKM kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa bersaing, giliran kita yang naik, jadi mereka turun, kita yang naik gitu. Jadi sebenarnya yang harus kita benahi itu yang pertama itu marketnya tadi. Misalnya tadi saya tangkap itu kan hanya di Tambun menurut Bang Budi. Nah, kalau menurut tadi bagusnya di market size tadi besar, mungkin skalanya se-Bekasi atau mungkin se-Jawa Barat misalnya, atau bisa dijangkau se-Bekasi. Nanti ketika sudah diperbesar size-nya, segera diperbaiki jalur distribusinya. Yang awalnya mungkin hanya satu outlet atau mungkin harus mungkin ada in-house delivery, ada tim khusus atau mungkin bekerjasama dengan Gojek dan sebagainya. Lalu bisa melakukan bundling dengan produk-produk A, produk B, sehingga tidak terjadi perang harga, karena kan tadi alasannya adalah daya belinya turun. Nah, bagaimana caranya kita biar dia itu beli menaik, berarti kita harus pintar-pintar melakukan langkah taktis kolaborasi tadi lah. Misalnya nanti dengan pengusaha B dan C ada produk yang berbeda, kolaborasikan sehingga untuk meminimalisir perbandingan harga, mungkin seperti itu. Lalu kalau untuk yang pendidikan Mas Eeng di ini supaya pada Permadani bisa closing statement. Oke, jadi karena waktu memang banyak sekali masih ingin menyampaikan pertanyaan Pak Mardani untuk Pak Budianto, akan tetapi waktu hari ini masih kita lanjut pada kesempatan lain untuk sebelum menutup berikan closing statement kepada Pak Mardani terlebih dahulu, dipersilakan. Ya, yang pertama mohon maaf saya kebetulan jam 3 ada janji yang lain, jadi izin dahulu. Monggo dilanjutkan jika diperlukan. Yang kedua, saya bahagia sekali hadir dalam forum Himapindo ini dan mendoakan Himapindo terus tangguh, terus berkembang, terus menjaga soliditas, karena Indonesia salah satu lack of resource-nya adalah pengusaha. Ya, dengan teman-teman Cina jangan musuhan dalam pandangan saya. Kita ambil ilmunya,
kalau perlu kerjasama, banyak sekali orang Cina yang baik ya. Tapi sama seperti orang Indonesia juga banyak yang buruk. Nah, jangan lihat orang dari kulitnya, tapi lihat dari isinya. Dan terakhir kalau buat saya tadi ya, jangan takut beda antara pecundang sama pemenang itu keberanian, just do it. Mudah-mudahan teman-teman Himipindo sukses selalu dan jangan lupa bukan cuma sukses di dunia, mumpung Ramadan banyak infak, banyak zakat, banyak sedekah. Sayangnya anak yatim karena insya Allah itu juga pembuka rizki kita. Begitu dari saya. Makasih Pak, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di lain waktu masih ada berkenan lagi untuk berdiskusi bersama kami, baik secara online maupun offline nantinya. Amin. Terima kasih. Kami persilakan Pak Budianto untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih Sekjen EENG. Pertama saya mengucapkan terima kasih ke Pak Dr. Mardhani Alisera yang dibalik kegiatan yang sangat luar biasa, sibuk dan insya Allah bermanfaat, bisa meluangkan waktu untuk berjumpa dengan kami Pak Dokter, keluarga besar Himapindo Indonesia. Insya Allah kami akan terus mengabdi untuk negeri. Kemudian bagi kawan-kawan semua, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kita yakin betul bahwa apa yang kita tanam kebaikan hari ini, maka hanya akan menumbuhkan akar, dahan, batang, pohon, daun, dan juga pasti buahnya kebaikan. Jadi jangan khawatir dengan apa yang kita kontribusikan hari ini kepada bangsa dan negara, kecuali hanya satu yang kita harapkan adalah Indonesia besok adalah kita menjadi bagian yang mampu membangun fondasi ekonomi Indonesia yang berdaulat dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada dengan tema strategi bisnis dan efektif di masa pandemi COVID-19 Mardhani Alisera dan Pak Budianto SPI berakhir sudah. Tapi sebelum saya mengakhiri, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama dari Dr. Mardhani, bagaimana mau mengurus orang lain kalau mengurus diri sendiri tidak bisa. Jadi untuk menjadi sukses harus bisa merawat diri sendiri. Jangan seperti teorinya Karl Marx, bisa mengurus orang lain tapi mengurus dirinya sendiri tidak bisa. Terus kunci sukses harus tahu, mau, dan mampu. Sukses adalah pengulangan. Jadi untuk menjadi orang sukses itu harus gigih, harus terus diulang, gagal, bangkit lagi, seperti yang dicontohkan lagi Thomas Alva Edison. Untuk membangun sebuah bisnis, strateginya adalah mempunyai etika, dermawan, dan pro lingkungan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada diskusi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya, sedalam-dalamnya kepada Dr. Mardhani Alisera, anggota DPR RI dari fraksi PKS. Sukses selalu buat beliaunya. Gigih terus membela kebenaran, seperti yang dikatakan tadi bahwa di komunitasnya beliau adalah komunitas kebenaran. Dan kepada Pak Budianto yang sudah juga meluangkan waktunya, terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman semuanya sukses selalu dan kita diberikan keberkahan di bulan yang penuh berkah ini. Akhirnya Amin. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi. Yes. Terima kasih Pak Dokter. Insya Allah ketemu. Terima kasih Bram. Pak Budi. Izin ya Lip ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap kawan-kawan Himapindo yang lain, kita nanti sambung lagi di grup-grup dan komunikasi yang lain ya. Mas Jerry, Mas Wahyu, dan semuanya nih yang tidak bisa sebutkan. Oke, makasih. Sebelum semua, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Ini hari Minggu, apakah mau diadakan lagi atau masih mau ngatur ulang? Hari Minggu akan saya jadwalkan. Saya ingin memberikan masukan Pak Sekjen. Narasumbernya mohon dicarikan dari Sulawesi Selatan, Mas Wahyu. Barangkali pengusaha ataupun tokoh Sulawesi Selatan untuk menjadi narasumber di pertemuan yang akan dijadwalkan besok. Boleh Pak. Ya, jangan sampai semuanya selalu dari Jakarta lah kira-kira kan. Kita tokoh-tokoh hebat dari Sulawesi Selatan perlu ditransfer juga ilmunya kepada kita di sini. Kalau begitu ada Pak Korwin dari Sulawesi Selatan ini saya berikan waktu nanti kita kontak ya secara personal.
untuk mengatur waktunya dan siapa tokohnya. Saya karena barangkali ilmu pinisi bisa dimanfaatkan, tularkan kepada yang lain nantinya. Dan juga Pak Sekjen Deeng, setelah dari Sulawesi Selatan, mungkin jika berkenan ini dari Jawa Timur, Mas Eko tidak ada di sini, Mas Awa, mungkin Mas Jerry. Coba kalau memungkinkan Pak Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Emil Dardak juga barangkali bisa dijadwal walaupun hanya 1 jam atau setengah jam bisa bergabung dengan kita. Nanti insya Allah kita juga akan mengatur sebelum itu mungkin dengan Gubernur Sumatera Barat, nanti kita akan coba atur. Ya, termasuk dengan Pak Sandiaga Uno kan kita sudah komunikasi bagus. Coba bikin jadwal Pak Sekjen dengan pengurus-pengurus wilayah Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat agar ada perencanaan dan narasumbernya tersebar, bukan hanya dari kita di pusat, gitu Mas Eng. Siap, terima kasih. Oke semuanya, sementara live dulu karena ada aktivitas lain. Saya mau lihat gudang dulu. Terima kasih Pak. Pak. Operator, recordernya jangan lupa langsung di-share ya. Terima kasih Pak Budi. Nanti diproses, di-record. Siap. Iya betul. Yuk, Recordnya tolong di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya. Operator.